Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini, sehat? Alhamdulillah. Siap belajar ya? Siap. Oke. Seperti biasa, dengan mengawali kegiatan kita di pelajaran hari ini, mari kita mengawali sama-sama membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ananda sedikit dulu. Seluruhnya duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga hari ini apa yang kita pelajari kalian semua berpartisipasi dengan baik dan memahami materi dengan baik. Sebelum dimulai, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, adapun materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah apa? Tema. Materinya adalah sebagaimana kemarin kebekerjaan. Kebekerjaan topiknya adalah kenali dirimu, tunjukkan jati dirimu, atau biasa dikenal dengan istilah pasti ada yang bertanya apa itu personal branding. Bentar aku buatkan materinya, tapi terlebih dahulu coba ada yang bisa memberikan ibu sebelum ibu sampaikan ke pelajaran. Ada yang bisa memberikan gambaran apa itu personal branding yang kalian tahu pengetahuan kalian sebelum ibu menjelaskan jauh dari apa itu personal branding. Ada yang bisa? Apa? Personal branding itu seperti cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Cara kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Ya, betul. Yang lain ada? Itu tadi sebagai pengantar. Selanjutnya, apa sih pentingnya kita memperkenalkan diri kepada orang lain? Kenapa branding, personal branding itu perlu kita sampaikan kepada orang lain? Apa sih? Agar bisa dihargai. Agar bisa dihargai. Ada yang pernah saya dengar, personal branding itu bukan supaya orang melihat kita, bukan. Tapi supaya dunia melihat kita bahwasanya kita punya keunikan tersendiri yang bisa dilihat oleh orang lain. Paham sampai sini? Oke, untuk kalian yang jelasnya, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita di materi ini. Coba kalian perhatikan di slide yang akan ditampilkan. Jadi, sudah di atas, ini materinya ya. Project Profit Management atau PPRA, temanya adalah kebekerjaan. Jadi tujuan kita belajar sini adalah kalian akan sampai di sini. Karena kalian setelah output kalian keluar dari sini, otomatis akan bekerja. Bekerja itu bukan hanya skill saja, teman. Kita perlu dulu mengenali diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki sehingga kita berbeda dengan orang lain. Sehingga ketika kita tampil berbaur dengan banyak orang, ada keunikan tersendiri yang kita tampilkan dengan orang lain. Terus sehingga kita terlihat, oh ini ini. Gitu. Sampai sini. Tunjukkan jati dirimu. Setelah kita kenal siapa saya, apa kelebihan saya, apa keunikan saya, kita sudah berani tampil di depan orang lain bahwa saya punya ini. Dengan itu orang akan melihat kita, bukan supaya mereka melihat, tapi dengan sendirinya perhatian itu tertuju kepada kita. Paham sampai sini? Oke. Sekarang coba lihat tujuan pembelajaran kita di materi ini. Coba deskripsi. Melalui pembelajaran proyek pada tema kebekerjaan dengan topik kenali dirimu, tunjukkan jati dirimu, diharapkan peserta didik mengenal potensi dirinya. Apa itu potensi? Kelebihan yang mungkin saat ini kalian miliki tapi belum ada bisa analisa apa ya? Apa yang saya miliki di sini? Saya akan ajak kalian untuk mengetahui apa yang kelebihan apa yang kalian miliki. Bisa? Bisa. Oke. Dan yang kedua adalah tujuan proyek. Apa sih tujuannya? Jadi kembali di awal. Tema yang pertama adalah kebekerjaan. Melalui pembelajaran proyek pada tema kebekerjaan dengan topik kenali diri tunjukkan, diharapkan peserta didik mengenali potensi dirinya dan mampu melakukan personal branding atas hal-hal yang sederhana dulu. Contohnya dulu. Berenang. Itu mungkin sederhana, tetapi ketika Anda analisa, Anda memupuk itu kelebihan dari hobi menjadi kelebihan, itu menjadi suatu identitas yang bisa dilihat oleh orang. Kalau Anda mampu jaga dan mampu Anda rawat,
Kita menjadi identitas yang paling besar dari kita. Ya, kalau sampai sini ya tujuan dari studi kita ya. Sekarang coba lihat elemen dari personal branding. Yang pertama yang paling penting itu adalah identitas diri Anda. Ada pasti nama. Nama saya ini. Kemudian profesi saya siswa. Kemudian keahlian saya. Itu dulu 3 komponen yang harus Anda miliki. Pasti ada semua lah. Ini adalah potensi mungkin masih abu-abu. Ya. Kemudian keahlian, ciri-ciri, gaya dan bisa dibaca. Gaya dan pendekatan unik. Kemudian visi dan misi, apa yang ingin Anda capai dan bagaimana mencapainya. Bahasanya adalah cita-cita. Oke, sekarang masuk di definisi personal branding. Definisi pengertian ya. Personal branding sebagaimana tadi pengantar dan teman kalian mengatakan bahwa bagaimana kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Personal branding adalah proses menciptakan citra dan reputasi diri di mata orang lain. Hanya tampil di depan orang akan melihat begini. Pernah dilihat seorang Adidayat? Pernah ya? Seorang ustaz. Potensinya nanti kita akan bahas. Yang kedua, personal branding adalah cara kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Ini mencakup seperti apa itu? Citra diri. Bagaimana orang melihat kita? Ya, bagaimana pendapat orang ketika dia melihat kita tampil? Pesan yang disampaikan, apa yang ingin kita tunjukkan tentang diri kita, seperti keahlian, nilai kepribadian, dan konsisten menjaga agar semua yang kita tunjukkan baik saat berbicara atau kerja. Masuk sekolah ini perkenalan dulu toh, supaya apa kira-kira? Dikenal lebih dekat. Kita bisa mengetahui, oh begini orangnya, cara penyampaiannya, itu personal branding. Di dunia kerja nanti kalau kalian keluar dari sekolah ini, ada yang mau kerja, ada yang mau di universitas. Dimanapun saja personal branding itu penting. Ya, secerdas apapun kita biasanya kalau hanya di media kok saja nihil. Toh kita perlu penampilan yang bagus. Orang guru itu bagus harus berpenampilan di depan kalian itu jangan banyak materinya itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada kemistrinya gitu. Ketika kalian mau wow menarik. Toh sekarang kita masuk di nah, mengapa personal branding penting? Tadi Ibu sudah kasih pengantar sedikit ya, untuk membedakan kita dengan orang lain. Meskipun semuanya ingin pada titik yang sama seperti yang kalian inginkan, tapi setidaknya kita punya misi yang berbeda. Atau setidaknya kita bisa memberikan pesan berbeda dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan peluang karir. Ketika Anda bisa menyampaikan dengan bahasa yang menarik, kelebihan hobi yang mungkin beda dengan orang lain, mimik Anda ketika berbicara beda dengan orang lain, itu sudah menjadi suatu kebaikan yang bisa menjadi sebuah kelebihan. Kemudian yang terakhir, membangun kepercayaan. Paham? Paham. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ada yang mau ditanya? Paham sih? Sekarang kita masuk bagaimana caranya mengenali diri supaya kita mengetahui potensi kita. Bagaimana caranya kira-kira? Coba langkah pertama, refleksi diri Anda. Pernah refleksi atau bahasanya dalam agama muhasabah. Sudah pernah muhasabah diri? Introspeksi diri. Nah, kalau di sini kita refleksi diri. Coba, kekuatan apa yang kalian miliki? Gampang gimana tidak? Percaya diri tidak? Demam panggung tidak? Suka menulis tidak? Suka berbicara tidak? Suka menyanyi tidak? Coba itu refleksi dengan diri. Apa kebiasaan yang paling Anda senangi? Yang ketika Anda bisa belajar, kalau guru agama masuk, bagaimana perasaan Anda dibandingkan bisa matematika? Itu caranya masuk ada bisa yang lebih senang kalau guru matematika masuk. Itu seperti itu kita bisa menarik benang merah kalau guru matematika masuk, kesan Anda dengan guru agama yang berbeda, itu sudah bisa menarik benang merah bahwasanya oh ternyata
yang membedakan Anda ketika guru agama masih dengan Tuhan. Kalau Anda senang dengan guru agama, otomatis sudah saya tipikal orang yang suka bicara. Ya, kemudian kemampuan berkomunikasi, kreativitas, sama kelemahan sekarang. Apa kelemahan Anda kira-kira? Kalau disuruh amati duluan, berkeringat suruh barangkali. Itu artinya adalah kelemahan Anda. Anda memang paman. Tapi kalau ada orang baru bilang siapa yang bisa menjawab berapa surat pertama yang turun dalam Al-Quran adalah saya. Saya jelaskan panjang lebar. Disuruh disebutkan dan jelaskan. Berarti itu adalah kelebihan. Tapi kalau Anda baru disuruh naik sama akademi, sebentar lagi berarti itu adalah kesalahan Anda. Masuk ke sini. Oke. Sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas. Bisa. Kalau menunjukkan jati diri kita dulu. Kalau Anda sudah kenal dirimu, Anda sudah pasti, saya yakin kalau Anda sudah kenal kelebihan Anda, tinggal mengasah bagaimana kalian tampilkan di depan orang supaya orang melihat apa yang punya dari apa yang Anda. Sampai sini. Oke, sekarang punya tugas. Coba Ibu akan bagikan LKPD-nya. Coba tulis di sini kelebihan Anda, hobinya apa, kekurangan Anda, kelemahan Anda, dan sebentar akan dipresentasikan. Kalau ada yang sama, kalian bertugas untuk saling mencocokkan. Misal, saya suka sekali menggambar, saya suka sekali menggambar. Teman yang satu juga suka. Diskusi di situ, apa yang membuat kamu suka menggambar? Tidak tahu, kalau saya menggambar terus kalau orang perasaan saya tertuangkan di lukisan saya. Bisa? Bisa. Oke, sekarang saya bagikan LKPD-nya. Tulis hobinya Anda, kemudian kalau ada yang sama, tidak mungkin di sini beda-beda cita-citanya, beda-beda hobinya, pasti rata-rata sama mungkin. Contohnya ya, identitas diri dulu. Sebentar, Ibu akan tunjuk satu orang untuk naik di atas memperkenalkan diri. Saya mau melihat bagaimana mimik Anda, bagaimana kata-katanya, bagaimana intonasinya. Kayak begini, di belakang dulu. Nah, gini contoh ya. Sudah selesai. Satu orang. Bagaimana kata-kata? Ya, visi dan misi. Ikuti ini kalau oke. Kemana ada sudah selesai? Oke, kalau ada sudah selesai, coba yang sudah selesai tampil satu orang di atas, kemudian yang lain perhatikan baik-baik. Kita mau lihat teman kita bagaimana dia menyampaikan personal branding sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Apakah dia sudah memberikan mimik yang mungkin unik dengan orang lain? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu perkenalkan nama saya Suci Amelia Reski, biasa dipanggil Amel, kelas 12 IPS 2 Al-Ghazali. Keahlian saya yaitu matematika tapi belum baik atau belum dalam. Ciri khas saya yaitu saya suka mengkritik seseorang yang suka asal bicara dan tidak sesuai fakta. Visi dan misi saya yaitu menjadi seorang yang bisa menjadi inspirasi seseorang. Visi saya yaitu mengembangkan keahlianku agar bisa menjadi apa yang aku inginkan. Oke, aplaus dulu.
Itu tadi presentasi atau cara itu ada perencanaan awal yang dia susun untuk mengenali dirinya, kemudian jati dirinya. Kalian sudah mendengarkan tadi bahwasanya dia punya keahlian, dia tidak suka sama orang yang berbicara kalau tidak sesuai dengan fakta. Nah, kalau itu dikembangkan dia bisa menjadi apa? Netizen. Tidak ya? Nah, nanti dia akan menjadi seorang yang yang suka mengoreksi. Maksudnya mengoreksi bukan mencari orang, bukan, tapi mencari bahwasanya ini perlu diperbaiki. Bisa jadi dosen pembimbing nanti. Ya, amin. Amin. Ya, nah, jadi itu adalah perencanaan awal. Itu adalah tadi portofolio yang dia sudah buat, bahwasanya dia sudah mampu menyusun sesuai dengan apa yang mereka bikin. Oke, karena tadi teman kalian sudah memberikan contoh, sekarang ibu akan kasih tugas. Kalian buat video di TikTok atau di mana saja, di YouTube kah, kemudian buat personal branding di situ. Jangan dibaca ya, dengan intonasi, mimik yang bagus dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferstiana. Saya adalah seorang guru. Saya adalah pokoknya bahasakan dengan bahasa yang unik. Tunjukkan yang pokoknya yang lain daripada yang lain. Ya. Oke, saya kira seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian mampu mengamalkannya, maksudnya mengamalkan. Kalian pelajari baik-baik di rumah. Caranya untuk mengenali diri, untuk menunjukkan jati diri dengan orang lain, supaya kelak di kemudian hari ini bisa berguna ketika kalian sudah terjun di dunia kerja. Ya, karena ini gunanya diterima. Oke, saya kira seperti itu. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca surat Ikhlas dalam hati. Oke, saya akhiri. Astagfirullah khairat. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Adelia. Asal sekolah saya SMA Negeri 17 Pangkep, jurusan IPS kelas 10. Hobi saya membaca buku, cita-cita saya ingin menjadi guru. Alasan saya memilih jurusan IPS pada sekolah SMA Negeri 17 Pangkep karena ini mengembangkan bakat dan minat saya untuk menjadi guru IPS terpadu. Alasan saya memilih sekolah SMA Negeri 17 Pangkep itu merupakan satu-satunya sekolah yang ada di desa kami dan juga menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi di bidang akademik. Walaupun SMA Negeri 17 Pangkep berada di area 3T, namun membuat kami tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herling. Asal sekolah saya SMA Negeri 17 Pangkep, jurusan IPS kelas 11. Dan hobi saya main voli dan cita-cita saya menjadi guru. Alasan memilih jurusan IPS pada sekolah SMA Negeri 17 Pangkep karena ingin mengembangkan bakat dan minat saya untuk menjadi guru IPS terpadu. Alasan saya memilih sekolah SMA Negeri 17 Pangkep karena SMA Negeri 17 Pangkep itu merupakan satu-satunya sekolah yang ada di desa kami dan juga menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi di bidang akademik. Walaupun SMA Negeri 17 Pangkep berada di area 3T, namun membuat kami tetap semangat dalam belajar. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.